Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sejarah Nusantara. Sahabatku semuanya, kali ini saya akan menceritakan tentang momen ketika Pak Soekarno memarahi Pak Soeharto. Nah, kemarahan Soekarno kepada Soeharto hingga lempar asbak. Mukanya Soekarno pernah meluapkan kemarahannya kepada Soeharto pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Jakarta Tengah. Dicekam aksi G30S sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para pengawal membawa Soekarno ke Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, seperti dikutip dari buku Suwindu Dekat Bung Karno. Para pengawal itu terdiri dari sejumlah personel Cakrabirawa berpakaian preman yang dipimpin Kolonel Maulis Saelan, serta sejumlah polisi, anggota Datasmen, kawal pribadi pimpinan Kompol Mangil. Tujuan mereka membawa Soekarno ke Lanud Halim merupakan prosedur penyelamatan standar, karena dari Lanud Halim Soekarno bisa terbang kemana saja menggunakan pesawat kepresidenan Jetstar. Soekarno tiba di gedung Markas Komando Operasi dengan ditemani Jaksa Agung Muda Sunario Brigadir, Polisi Lasut Zulkifli Ibrahim, dan para staf lainnya di dalam gedung Kops Soekarno bertemu dengan Kasau Marsekal Umar Dhani dan Komodor Leo Watimena. Tujuan utama Soekarno sebenarnya ingin mengetahui kejadian sebenarnya di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dan melakukan koordinasi, tapi dari sejumlah penjelasan yang diberikan Umar Dhani dan sejumlah komandan pasukan yang ditemuinya, Soekarno merasa belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan demi mendapatkan informasi yang akurat. Soekarno lalu memerintahkan Kombes Polisi Sumirat untuk memanggil semua panglima angkatan. Sumirat lantas pergi keluar Lanud Halim dengan mengendarai jeep sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu informasi, Soekarno beristirahat di rumah Komodor Susanto yang merupakan pilot pesawat kepresidenan. Tidak berapa lama kemudian datang Sumirat melaporkan bahwa semua panglima angkatan sudah dihubungi dan menyatakan sikap menghadap Soekarno, kecuali Pangdam 5 Jaya Umarwira Hadikusuma. Saat ditemui, Sumirat Wara Hadikusuma sedang di markas Kostrad Maijen Soeharto. Soeharto ternyata melarang Wira Hadikusuma menghadap Soekarno. Waktu itu Soeharto bilang sampaikan kepada Bapak Presiden, mohon maaf, Pangdam 5 Jaya tidak dapat menghadap, dan karena saat ini Panglima Angkatan Darat yakni Jenderal Ahmad Yani tidak ada di tempat. Harap semua instruksi untuk Angkatan Darat disampaikan melalui saya, Panglima Kostrad. Ketika mendengar informasi itu, Soekarno tampak tidak senang, meskipun secara garis komando ketika Kasat tidak ada di tempat, maka Pangkostrad secara otomatis boleh mengambil alih garis komando. Tapi perintah Presiden sebagai Panglima tertinggi tetap harus dipatuhi. Para Panglima Angkatan yang hari itu hadir menghadap Soekarno antara lain Marsekal Omar Dhani, Laksamana Marta Dinata, Jenderal Sucipto Zudo Diharjo,
Jenderal Sutardio Laimena, dan Brigjen Sabur. Jika diamati suasana di sekitar rumah dinas Komando Udara Susanto saat itu malah tampak santai dan sama sekali tidak mencerminkan suasana ketegangan. Tapi suasana betul-betul berubah tegang ketika tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dari radio transmitter yang dipinjamkan oleh Komodor Susanto terdengar mengumumkan Letkol Untung, salah satu dalang dari aksi G30S mengenai Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet itu berarti telah menjadi kudeta. Brigjen Sabur pun segera membawa radio transmitter itu dan ditunjukkan pada Soekarno. Soekarno sangat terkejut dan segera menyadari telah terjadi masalah serius bagi bangsa dan negaranya. Setelah diadakan rapat di rumah Komodor Susanto, Soekarno memutuskan mengangkat Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai Cartaker Menteri Panglima Angkatan Darat, menggantikan posisi Ahmad Yani yang belum jelas nasibnya lewat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ajudan Soekarno yakni Kolonel Bambang Wijanarko diperintahkan memanggil Jenderal Pranoto, tapi Jenderal Pranoto yang sudah berada di markas Kostrad ternyata dilarang juga oleh Soeharto untuk disampaikan untuk menghadap Soekarno. Soeharto bahkan menegaskan semua instruksi mengenai Angkatan Darat dari Soekarno harap disampaikan kepadanya. Mendengar laporan Bambang, Soekarno tampak sangat kecewa dan marah sekali. Soekarno menjadi bingung, pasalnya Letkol Untung baru saja mengkudeta kabinetnya. Dan pada saat yang sama, Soeharto juga secara terang-terangan berani membangkang instruksinya. Namun karena pasukan TNI Angkatan Darat mulai memasuki Halim Soekarno, kemudian terpaksa diungsikan ke Istana Bogor. Tapi justru ketika berada di Istana Bogor, itulah Soeharto yang sudah memiliki segudang pengalaman tempur. Secara perlahan berhasil mengambil alih perintah Soekarno. Soeharto mengambil alih aksi penumpasan G30S dan 3 tahun kemudian menggantikan posisi Soekarno sebagai Presiden RI. Kemarahan Soekarno kepada Soeharto juga dikisahkan oleh Bistok Pardede, mantan anggota BPI, dalam dokumen gugatan di Mahkamah Agung dalam gelar perkara di pengadilan. Bistok Pardede menceritakan sebuah kisah unik, yakni tentang apa yang dialami daripada Soeharto pada Selasa tanggal 11 Maret tahun 1966 ketika sidang 100 menteri di istana dalam rangka membahas tuntutan para mahasiswa alias Tritura. Bistok yang sepertinya bolak-balik Jakarta Kalimantan sekitar tahun 1963 sampai tahun 1967 mengaku pada hari itu pukul 21.30 malam sedang bertugas. Soeharto tidak juga muncul ketika sidang penting itu dimulai. Dia semestinya ikut serta sebagai orang nomor 1 di Angkatan Darat. Jabatannya itu yaitu manfaat serta Menteri Soeharto adalah orang terakhir dengan jabatan tersebut. Ia menggantikan juniornya Ahmad Yani. Setelah 40 menit Soeharto baru muncul. Kedatangan tersebut dilaporkan kepada Soekarno oleh Cakrabirawa, nama pasukan pengawal presiden waktu itu. Soeharto diperintahkan segera bergabung, namun ia tidak juga masuk. Setelah berpidato,
Soekarno mendatangi Soeharto dan rapat pun harus dipimpin oleh Subandrio yang kala itu belum ditangkap. Soeharto lalu menyerahkan sebuah surat dari kantong bajunya ke Soekarno. Setelah presiden membacanya, dia bertanya, "Iki opo, apa maksudnya Soeharto?" Soeharto menjawab, "Supaya Bapak aman, negara aman." Soekarno pun marah. Diambilnya asbak dari meja dan dilemparkannya ke muka Soeharto. Berapapun jumlah asbak yang dilempar atau benar tidaknya cerita ini, nyatanya Soeharto dapat semacam wangsit gaib dengan diberikannya sebuah surat bernama Super Semar, yang belakangan membuat anak buahnya menyerang markas BPI dan membuat orang seperti Bistok Pardede tak bisa bekerja lagi. 3 orang berpakaian preman seperti sipil pada umumnya memasuki ruang tengah kantor Badan Pusat Intelijen atau BPI. Sebelum beberapa menit kemudian, rentetan akan meletus tanpa bisa dihindari. Tuan rumah para serdadu dalam truk yang berhenti di depan kantor melompat keluar dan beraksi. Mereka menembaki lantai 2 bangunan yang terletak di Jalan Madiun, Jakarta itu. "Kosongkan tempat masing-masing, cepat keluar!" teriak para penyerbu menurut cerita dari Bistok Pardede, mantan anggota BPI dalam dokumen gugatan di Mahkamah Agung. Bistok mengatakan setidaknya 36 anggota TNI Angkatan Darat terlibat dalam penyerbuan itu. Setelahnya barang-barang dari dalam kantor dibawa keluar dan ditumpuk di jalan aspal Jenderal Sumitro. Dalam buku Sumitro dan Pangdam Mola Warman sampai Pangkok Kamtib yang disusun Ramadan, Kiai Haji mengatakan sempat terjadi tembak-menembak sebentar antar penyerbu dengan yang diserbu. Namun si pemilik tempat kalah pencon boy. Dalam buku Intel menguak tabir intelijen Indonesia menyebut, setelah penyerbuan 21 orang, staf BPI ditahan. Mencatat penyerbuan itu terjadi pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Sehari setelah Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto diserahi surat perintah tanggal 11 Maret atau Super Semar yang belakangan tak jelas rimbanya, di mana Angkatan Darat lalu mengambil alih gedung tersebut. Brigadir Jenderal Sugiarto yang sejak November tahun 1965 menggantikan Mayor Jenderal Suwondo Parman selaku asisten 1 intelijen Mempangat, diangkat sebagai pejabat pelaksana di kantor tersebut sehari kemudian. Sekian dan terima kasih. Salam kerja keras, kerja pintar, dan kerja ikhlas. Salam gotong royong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.